Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Yodi Pranata. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Honeydew yang dirilis pada tahun 2020. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi gua untuk mengembangkan channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Sam dan juga Riley. Mereka berdua ini berniat ingin pergi liburan menuju ke suatu kota terpencil. Di dalam perjalanan, HP Sam mendadak kehilangan sinyal yang membuat mereka menjadi sulit mencari arah yang benar. Lalu Sam pun berencana ingin menanyakan arah jalan ke seorang pria, namun pria itu malah menatap Sam dengan aneh. Karena tidak ada satupun mobil yang lewat di jalan itu, Sam dan Riley pun terpaksa mendirikan tenda di tanah orang. Di saat mereka berdua sedang beristirahat, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pria yang bernama Yulis. Di sana, Yulis mengatakan kalau mereka harus segera pergi karena tanah ini adalah milik dirinya. Karena sudah diusir oleh si pemilik tanah, mau tak mau Sam dan Riley pun harus mengemas semua barangnya. Tapi di saat mereka naik ke mobil, ternyata mobil Sam tidaklah mau dihidupkan sama sekali. Oleh karena itulah, mereka pun turun dari mobil dan memutuskan untuk mencari rumah penduduk supaya mereka bisa meminjam teleponnya. Di tengah perjalanan, Riley melihat cahaya lampu dan kemungkinan itu berasal dari rumah seseorang. Lalu mereka pun langsung pergi ke sana dan mencoba mengetuk pintu rumah tersebut. Tak berselang lama keluarlah si penghuni rumah yang bernama Karen. Di sana Riley mengatakan kalau mereka berniat ingin meminjam teleponnya Karen supaya bisa memanggil montir untuk memperbaiki mobilnya Sam. Mendengar hal itu, Karen pun mengajak Sam dan Riley masuk terlebih dahulu ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya, Karen langsung menelepon seorang montir yang bernama Pete. Karen mengatakan bahwa Pete akan tiba ke sana sekitar 45 menitan. Sambil menunggu, Karen pun menawarkan mereka berdua untuk menyicipi makanannya. Karena Sam merasa lapar, jadi ia pun langsung pergi ke ruang makan untuk mengambil makanan. Di sana Sam pun melihat seorang pria yang bernama Guni. Kemudian mereka berempat pun mulai makan bersama. Di tengah asik makan, Sam dan Riley pun melihat Guni kejang-kejang beberapa kali. Setelah itu, Karen pun menjelaskan kalau Guni ini adalah anaknya. Namun di suatu hari, Guni mengalami suatu insiden yang membuat Guni menjadi keterbelakangan fisik. Kini Guni mengalami kesulitan berbicara dan kerjanya hanya makan saja. Setelah selesai makan, Karen pun mengambil cemilan untuk Sam dan juga Riley. Tapi karena Sam dan Riley sudah merasa kenyang, jadi mereka pun tidak mau memakan cemilan yang diberikan oleh Karen tersebut. Setelah makan malam, Karen pun mengantar Riley dan Sam menuju ke kamar mereka. Di sana Karen mengatakan mungkin saja Pete ketiduran dan tidak jadi datang memperbaiki mobil mereka. Jika esok pagi Pete sudah datang, maka Karen akan pergi memberitahu mereka berdua. Karena tidak ada pilihan lain, jadi mau tak mau Sam dan Riley pun memutuskan untuk menginap di rumahnya Karen. Namun di tengah malam, Sam kembali pergi ke dapur karena ia masih merasa lapar. Lalu Sam pun mengambil daging dan juga kue yang telah Karen buat tadi. Kemudian Sam pun mulai memakan daging dan kue itu dengan begitu lahapnya. Tapi aksinya itu berhasil diciduk oleh diri Guni.
Di sana, Guni terlihat ingin mengatakan sesuatu kepada diri Sam, namun Sam tidaklah mengerti apa yang dikatakan oleh diri Guni. Karena Sam yang kekenyangan, jadi ia pun tertidur di meja makan. Sementara itu di dalam kamar, Riley pun mulai mendengar suara-suara aneh. Di saat Riley pergi mengecek, terjadi sesuatu kepada dirinya. Di sisi lain, Sam yang tertidur pun mulai bermimpi buruk, yang dimana di dalam mimpinya perutnya menjadi hancur karena memakan kue dari Karen. Lalu Sam pun tersadar dan langsung pergi ke kamar untuk mencari keberadaan Riley. Namun sesampainya di dalam kamar, Sam tidaklah menemukan keberadaan dari Riley. Di sana, Sam berpikir mungkin saja Riley sedang berada di dalam kamar mandi. Tapi setelah cukup lama menunggu, Riley juga tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Di saat Sam mengecek ke kamar mandi, akhirnya Sam pun mengetahui kalau Riley telah menghilang secara misterius. Lalu Sam pun pergi keluar rumah untuk mencari keberadaan dari diri Riley. Namun di sana Sam hanya menemukan diri Guni di dalam mobil. Di sana Sam pun menanyakan kepada Guni apakah ia melihat diri Riley. Tapi Guni hanya diam dan tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari diri Sam. Kemudian Sam pun menelpon 911 untuk memberitahu kalau kekasihnya telah menghilang secara misterius. Namun belum sempat menelpon, baterai HP-nya Sam tiba-tiba habis begitu saja. Lalu Sam pun memutuskan untuk berkeliling mencari keberadaan dari kekasihnya itu. Di sana Sam pun menemukan sebuah gudang di rumahnya Karen. Di dalam gudang itu terdapat satu buah peti mati tepat di hadapannya Sam. Tanpa Sam sadari, dari belakang Karen langsung membius Sam yang membuat Sam tidak sadarkan diri. Setelah Sam tersadar, ia pun mendapati dirinya sudah terikat bersama dengan diri Riley. Di perut bagian kanannya Sam terdapat bekas luka yang besar kemungkinan ginjal dari Sam sudahlah diambil oleh diri Karen. Tak lama kemudian, Yulis pun datang ke sana. Ternyata Yulis ini adalah suami dari Karen. Di sana, Sam pun berkali-kali meminta Karen untuk membebaskan dirinya, namun tidak digubris sama sekali oleh Karen. Dan dari sinilah semuanya terbongkar. Ternyata keluarga Karen ini adalah keluarga kanibal yang suka menculik orang asing untuk dijadikan bahan makanan. Dan diri Guni sebenarnya juga korban dari kekejaman keluarganya Karen. Dahulunya Guni adalah seorang perampok yang benar-benar lagi membutuhkan uang. Jadi Guni pun dengan nekat merampok rumahnya Karen yang tanpa ia sadari bahwa rumah itu adalah rumah seorang kanibal. Lalu Guni pun dilumpuhkan dan dibuat menjadi seolah-olah orang mengalami keterbelakangan fisik. Guni dibuat tidak bisa bicara supaya ia tidak bisa membocorkan rahasia dari Karen. Selain Sam, Riley, dan Guni, ternyata masih ada satu lagi orang yang ditaruh di dalam peti mati. Dan perempuan itu bernama Delilah. Mengetahui hal itu, Sam dan Riley pun merasa sangat jijik karena daging yang mereka makan adalah daging manusia. Karena sudah mendapatkan korban baru, jadi Karen pun berencana akan memotong Guni dan dijadikan stok makanan. Di saat Yulis ingin mencongkel mata dari Sam, tiba-tiba polisi datang ke sana. Karena sebelumnya Sam sempat menelpon polisi, jadi polisi berhasil melacak keberadaan dari Sam. Oleh karena itulah, Karen dan Yulis pun pergi keluar untuk menemui polisi itu. Di saat Karen dan Yulis pergi, Sam pun membujuk Guni untuk melepaskan ikatan mereka. Pada akhirnya Guni pun bersedia untuk melepaskan ikatan mereka berdua. Setelah berhasil bebas, Sam pun meminta Guni untuk menggendong Riley dan membawanya pergi dari sini.
sedangkan diri Sam akan mencoba melawan Karen dan juga diri Yulis. Tapi karena Sam sudah diambil ginjalnya, membuat keadaan Sam menjadi sangat lemah. Karena hal itulah Sam pun dengan mudah dilumpuhkan oleh diri Karen. Setelah berhasil melumpuhkan Sam, Karen pun mencoba mengejar Gunny dan juga Riley. Di saat Gunny menggendong Riley, Gunny pun tidak sengaja menginjak jebakan yang membuat kakinya terluka cukup parah. Pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil ditangkap oleh diri Karen. Setelah itu, Karen pun menyuntikkan sesuatu ke tubuh Sam dan Riley yang membuat tubuh mereka menjadi keterbelakangan fisik sama halnya dengan diri Gunny. Karena suntikan itu membuat Sam dan Riley tidak bisa apa-apa dan mereka juga tidak akan bisa melawan Karen. Tidak hanya itu, Gunny juga sudah dihabisi oleh Karen, dagingnya dipotong kecil-kecil dan dijadikan stok makanan dalam waktu jangka panjang. Lalu Karen pun memasak daging Gunny dan dipersuguhkan kepada Sam, Riley, dan juga Delilah. Jika stok daging mereka habis, maka Karen akan memotong dagingnya Sam. Begitupun dengan selanjutnya. Di akhir film memperlihatkan seorang pria yang sedang main ke hutan dekat rumahnya Karen. Besar kemungkinan pria itu juga akan menjadi korban dari Karen selanjutnya. Dan setelah itu film pun selesai.